Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati ketua DPM Musyawarah Atas Bolong, Bapak Ustaz Mahmud, yang sama-sama kita hormati Ustaz Akhir, yang kami hormati seluruh jajar pengurus dan jamaah Musyawarah Atas Bolong, Bapak Yusuf, Bapak Sumanta, Bapak Suarman, Bapak Sodiki, Bapak Didi, Bapak Erlangga, Bapak Andri, Bapak Murad, Bapak Supriyatna, Bapak Yanto, Bapak Tamrin, Bapak Ajis, dan Bang Kiki, dan seluruh jamaah Musyawarah Al-Ikhlas Bolong yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Dirikan salat maghrib berjamaah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin Allah ya rabbal alamin. Langsung saja kita buka surah Al-Baqarah ayat 67. Al-Baqarah ayat 67. Ya wa qala Musa liqaumihi إنه يقول إنها
صفراء فاكهة لونها تسور الناظرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونه هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارج ولا بك وأن بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la biqr awanun baina dzalik fab'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun الناظرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك
يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Jadi untuk Al-Quran ini ya, Al-Quran juz 1 sampai seterusnya ya. Sebelum kita baca, kita harus ambil napas terlebih dahulu karena ayatnya memang panjang ya. Jadi kita ambil napas ya. Kemudian kita berhenti sesuai dengan napas yang tadi sudah kita ambil. Wa in qala Musa liqaumi, boleh sampai situ boleh. Liqaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, jadi diambil napas dulu biar tidak berhenti ya di pertengahan napas kita. Berhentikan saja, kemudian kita ulangi ya. Insyaallah kalau kita sering baca ini nanti akan lancar sendiri ya. Karena hurufnya itu enggak jauh dari 29 ya, huruf hijaiyah ya. Jadi insyaallah kita udah hafal hurufnya, tinggal kita lebih banyak membaca ya. Insyaallah kalau kita sering membaca ya, itu insyaallah akan menjadi lancar ya. Di samping tentunya harus belajar dulu. Wa il qala, il itu bukan huruf qalqalah ya. Jadi jangan dipantulkan. Wa il ditahan. Wa il qala qa mat asli qala mu mat asli Musa liqau madin ya. Bedakan antara qaf dan kaf. Qau ya, bukannya liqau ya, liqau. Qau qaumihi mat silah tawilah. In kalau ada nun yang bertasdid ditahan. Allah tafsir ya'murukum idhar syafawi ikhwatiki tadbahu baqar shola al-waslu aula. Disambung itu lebih utama, lebih baik ya. Shola Kola ditafsir ini shola ya. Oh shola ya, di Al-Quran shola. Di saya shola. Di Quran kola. Oh berarti al-waqfu aula ya. Berhenti di situ lebih baik. Ini di tafsir saya ini shola itu. Ya kalau shola al-waslu aula. Ya menyambung itu lebih utama. Kalau kola al-waqfu aula, berhenti itu lebih utama. Qalu mad jaiz munfasir atat tafiduna huzwa. Kalau berhenti panjang ya, huzwa mad iwad itu iwad, jadi harus panjang ya, satu kali huzwa. Qala mat asli a'udzu billah tarkik idhar halqik akuna minal alif lam qamariyah jahilin mad arif disukun qalud qala sudra mulana rabbaka yubayyin tanwin ketemu lam idgham bila gunah. Mahi itu di atasnya ada jim, artinya
Jais boleh berhenti, boleh disambung. Di situ apa? Kola. Ini di tafsir saya jim tuh. Iya, jim. Ya, di sini itu kola ya. Ya, lebih baik berhenti ya. Qala innahu masilah qasira. Innahu panjang ya, satu alif. Jangan tidak dipanjangkan. Innahu yaqulu masilah qasira yaqulu inna baqaratul la tanwin tula idgham bila guna la qaridua tanwin bukan waw idgham biguna wala bik ya boleh berhenti situ wala bik setengah roknya dibaca wala bik run'a idhar arqi awanum iklab baik madlain zalika itu sholat apa kola di Quran kola saya sholat lagi fa'alu ma tu'marun sadaqallahu alazim al-fatihah yang mani fi hadhihi kitab Syekh Muhammad Ali As-Sabuni anallahu yaqulu wa yarhamu wa yaj'al jannata maswahu wa anallahu yaj'al ma ta'allamna min hadzal kitab uluman nafi'atan lana fid din wa dunya akhirah jamlana walawul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini perintah untuk menyembelih sapi betina ya. Ada alasannya nih, ada sababun nuzulnya. Kenapa di Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi betina? Ya, ini mukjizatu ihya'il mayyit wa qissatil baqarah. Jadi mukjizat menghidupkan orang yang sudah mati dan kisah tentang sapi betina ini. Ya, nanti kenapa diturunkannya surat Al-Baqarah ini, terutama di ayat ini ya, yang kita baca nanti berikutnya ada kisah zikrul kisah menyatakan Ruwiya Ibnu Abi Hatim Al-Ubaidah As-Salmani diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Ubaidah As-Salmani berkata kana rajulun min Bani Israil aqiman la yuladu lahu wa kana lahu malun katsir. Kana rajulun ada seorang laki-laki min Bani Israil dari Bani Israil aqiman mandul. Jadi enggak bisa punya anak la yulad lahu enggak punya anak dia. Wa kana lahu malun katsirun tetapi dia mempunyai harta yang banyak, enggak punya anak cuma enggak hartanya tapi enggak banyak. Wa kana ibnu akhihi warisuhu dan anak saudara laki-lakinya berarti keponakannya ya. Warisuhu itu menjadi ahli warisnya. Karena dia enggak punya anak jadi ahli warisnya itu anak saudara laki-lakinya. Faqatalahu lalu anak saudara laki-lakinya ini yang menjadi ahli warisnya membunuh dia. Ada orang tadi itu pamannya berarti ya. Dibunuh sama dia. Summa ihtamalahu lailan. Kemudian dibawalah pada suatu malam fawadu'ahu ala babi rajulin minhum. Kemudian mayit itu diletakkan di depan pintu di rumah salah seorang dari mereka. Summa asbaha yuda'ihi alaihim. Kemudian pada waktu pagi ya, mereka pada berkomentar
hatta tasallahu wa raqiba ba'dum ala ba'd. Kemudian sampai-sampai mereka itu mempersenjatai diri, mau saling membunuh di antara mereka yang dituduh bahwa mereka telah ada yang membunuh seorang lelaki yang mandul tadi. Wa qala dzur ra'yi minhum, dan berkata seorang yang mempunyai pandangan dari mereka, alamun yaqtulu ba'duna ba'dun wa hadza Rasulullah fikum. Kenapa sebagian kita akan membunuh bagian yang lain, padahal ini di depan kalian itu, di antara kalian ada seorang Rasul. Siapa Rasul mereka? Bani Israel? Nabi Musa. Fa'atau Musa alaihissalam fadzakaru dzalika lahu. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan menyebutkan tentang hal itu kepada Nabi Musa, yaitu ada seorang yang terbunuh. Mereka saling menuduh dan sampai saja mereka saling membunuh, ya. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kemudian Nabi Musa berkata, innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian an tadbahu baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Qala walau lam yaqtaridu la'ajzatin anhum anna baqaratin. Meskipun kamu, ya, belum mengetahui sapi betina yang paling dekat itu, walakinnahum syaddadu wa syaddallahu alaihim, akan tetapi mereka itu menyulitkan diri mereka sendiri. Fasyaddadallahu alaihim, maka Allah pun membuat sulit atas mereka. Hatta intahau ila baqarah allati umiru bidzabihha, sampai mereka mendapati sapi betina yang diperintahkan untuk disembelihnya. Fawajaduha, lalu mereka mendapatinya, inda rajulin laisa lahu baqarin ghairiha, pada seorang yang dia nggak punya sapi betina kecuali cuma satu itu aja. Jadi akhirnya mereka mendapati juga, tapi cuma dimiliki oleh satu orang, itu pun hanya satu ekor saja yang dimilikinya. Waqala wallahi la anfisuha min mil'i jaldiha dhahab. Lalu Nabi Musa berkata, demi Allah, aku akan mengganti jildiha, kulitnya itu dengan emas. Wastaruha bimil'i jildiha dhahab. Kemudian mereka membelinya, kulit sapi betina itu, dengan emas. Fadabahuha, kemudian mereka menyembelihnya. Fadarabuhu biwaqtiha faqama, kemudian setelah mereka menyembelihnya, fadarabuhu, maka mereka itu memukul si mayit yang tadi itu, biwaqtiha, dengan sebagian daging sapi betina tersebut. Faqama, kemudian orang yang mati itu hidup lagi. Faqalu, kemudian mereka bertanya tuh kepada yang tadi mati kemudian hidup lagi setelah dipukul oleh sebagian daging sapi betina itu. Man qatalaka, karena hidup lagi kan ditanya, siapa yang membunuhmu? Qala, dan yang tadi hidup kembali berkata, hadza, ini dia. Wa asyara ala ibni akhihi, dan dia tunjuk kepada anak pak saudaranya tadi. Summa mala maitan, kemudian dia mati lagi. Berarti dia tunjuk, nih dia. Nah, keponakannya itu ditunjuk, kemudian dia mati lagi tuh, habis tunjuk begitu. Walam yu'ti min mali syai'an, walam yu'qa,
min mali syai'an walam yurus qatilun ba'dun, dan tidak diberikan kepadanya hartanya sedikit pun, walam yurus, dan dia tidak mewariskan, ya, walam yurus qatilun ba'dun, tidak mewariskan si pembunuh setelah itu. Jadi si keponakannya yang tadinya pengen mengambil harta pamannya yang banyak itu, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Wa fi riwayat, dan pada riwayat yang lain, wa khadu al-gulam, kemudian mereka mengambil anak itu, faqataluhu, kemudian dibunuh tuh bocah. Ya. Keponakannya tadi yang pengen dapat warisan banyak itu akhirnya dibunuh. Itu cerita kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israil untuk menyembelih sapi betina. Padahal perintahnya untuk menyembelih sapi betina aja, mereka mempersulit diri. Ya, yang bagaimana sapinya biasa dipakai ngelungkung enggak? Bagaimana lagi warnanya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dipersulit juga sama Allah. Ya, karena mereka mempersulit diri mereka. Tafsirnya, wa qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, an tadbahu, untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Maksudnya, ulkuru ya Bani Israil, ingatlah wahai Bani Israil, hina qala lakum nabiyyukum Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu, mereka menjawab, atattakhiduna huzwa, apakah engkau ingin menjadikan kami sebagai ejekan? Ya, disuruh menyembelih sapi betina, dibilang ngejek. Ai fakana jawabukum al-waqfu, dan jawaban mereka itu kurang baik, li nabiyikum an qatal angkultum, kepada nabimu dengan mengatakan, atahza'u bina ya Musa, apakah engkau ingin menghinakan kami wahai Musa? Kata mereka kepada Nabi Musa. Qala a'udzu billahi, Nabi Musa menjawab, aku berlindung pada Allah, an akuna minal jahilin, agar tidak menjadi orang yang bodoh. Ai annani ilallah an akuna bi zumratil mustajiin al-jahilin, aku memohon kepada Allah agar tidak menjadi pada golongan, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengolok-olok al-jahilin, yang bodoh. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya, kemudian mereka berkata lagi kepada Nabi Musa, ulana, mohonlah rabbaka, kepada Tuhan untuk kami. Ya, jadi Nabi Musa disuruh untuk berdoa kepada Allah, untuk ngapain? Yubayyinu lana ma hiya, agar Allah itu menjelaskan kepada kami ma hiya, apa sapi betina itu. Ai ma hiya hadil baqarah wa ayu syai'in sifatuha, apa yang dimaksud sapi betina ini dan bagaimana sifatnya. Jadi kalau nggak banyak bertanya cukup gitu kan, mudah kan, disuruh sembelih sapi ya sembelih aja. Sapi yang bagaimana mereka malah nanya lagi yang bagaimana sapinya, sifatnya bagaimana. Qala, kemudian Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, inna baqaratun la faridun wala bik, sesungguhnya sapi betina itu la faridun, tidak tua, wala bik, dan juga tidak muda. Ya kan susah jadinya. Jadi enggak tua, enggak juga muda. Berarti pertengahan, awan benazar, pertengahan antara tidak tua dan tidak muda. Aila kabiratun haramah,
tidak tua, wala saghirah dan tidak kecil, tidak muda, lam yal'aquha al-fahlu, hingga mereka tidak lam yalqahuha al-fahlu, yang belum membajak tanah. Awanun baina dzalik, pertengahan antara keduanya itu, jadi yang sedang saja ya, tidak terlalu tua juga tidak muda. Ai wasatun bainal kabir was saghirah, pertengahan di antara yang tua dan muda. Fa'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Ai if'alu ma amarakum bihi rabbukum, lakukanlah apa yang Tuhanmu perintahkan kepada kamu. Wala tan'anatu wala tasyaddudu fayashuddadallahu alaikum, maka janganlah engkau menyulitkan, niscaya Allah akan menyulitkan kalian. Jadi udah dibilang begitu, tapi tetap saja mereka masih meminta lagi kepada Musa untuk memohon kepada Allah agar menjelaskan lebih jelas lagi. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya, tadi kan sifatnya bagaimana? Kemudian dijawab oleh Musa, sifatnya sapi itu tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kurang jelas juga bagi mereka. Kemudian mereka berkata lagi, ulana, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, yubayyin lana, untuk menjelaskan kepada kami, ma launuha, apa warnanya. Jadi itulah Israel ya, udah dikasih kemudahan, dia mempersulit diri. Ya. Warnanya apa? Ya. Aima walaunuha abyad aum aswad, warnanya apa? Putih atau hitam? Amgaru dari atau yang lain itu? Qala innahu yaqulu, kemudian Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun safra'un, sesungguhnya sapi betina itu yang warnanya kuning tua, faqiun launuha tasurrun nadirin, kuning tua yang warnanya itu tasurrun nadirin, membuat gembira bagi senang bagi orang yang memandangnya, yang melihatnya. Inna baqaratun safra'un syadidatus safra, itu yang warnanya tua, kuning tua. Husnu manzuriha tasurru kullu man ra'aha, yang baik dipandangnya, dilihatnya, yang dapat menggembirakan, menyenangkan, kullu man ra'aha, semua orang yang melihat sapi itu. Ya, sampai di sini ya. Pada Isa nanti kita lanjutkan lagi pada malam berikutnya. Qalu lana ya. Jadi belum sampai lagi mereka puas ya. Masih mereka meminta lagi kepada Nabi Musa agar Allah menjelaskan lagi ya, bagaimana sapi itu, karena kurang jelas bagi kami, yang masih seperti itu ya. Kemudian yang akhirnya mereka itu ya menemukan sapi-sapi yang telah dikemukakan oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mungkin ada pertanyaan, silakan.